Nah, dari langit turun ke bumi untuk bagi tugas atau bergantian tugas dengan malaikat yang ada di bumi. Oh, jadi ketika malam Lailatul Qadar itu malaikat yang ada di langit turun ke bumi, kemudian tugasnya digantikan malaikat bumi naik ke langit gitu, Pak. Berbagi tugas. Nah, malaikat dari langit turun ke bumi menemui sosok pemimpin akhir zaman itu tadi. Imam Al-Mahdi ya? Benar. Karena petugas Allah yang sekarang ada di bumi yang masih hidup itu adalah beliau nanti, sosok pemimpin akhir zaman itu. Nah, berarti itu malaikat saja atau ada yang lainnya, Mbak? Ketika malam Lailatul Qadar itu berkumpul di tempatnya pemimpin akhir zaman itu malaikat saja atau apa? Banyak yang berkumpul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah wa la haula wa la quwata illa billah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kembali lagi ke channel Pak Padepokan Bedek dengan saya Mbah Haris dan rekan saya Mas Aji. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan sebanyak-banyaknya kepada semua subscriber Pak Padepokan Bedek, penonton setia YouTube channel Pak Padepokan Bedek yang sudah menonton video-video yang ada, membagikan video-video yang ada, memberikan like, memberikan komentar di setiap video yang ada di channel Pak Padepokan Bedek. Dan kami mohon maaf belum bisa membalas satu persatu komentar dari subscriber Pak Padepokan Bedek karena keterbatasan waktu dari kami. Semoga subscriber Pak Padepokan Bedek dimanapun berada, baik di dalam maupun di luar negeri, dalam keadaan apapun yang sekarang ini Allah uji dengan berupa sakit, baik itu sakit medis maupun sakit non medis, Allah segera datangkan kesembuhan, datangkan obat kesembuhan dan berikan petunjuk atas sakit tersebut, semoga menjadi penggugur dosa dari subscriber Pak Padepokan Bedek. Amin, amin ya rabbal alamin. Juga termasuk untuk orang-orang tersayang subscriber Pak Padepokan Bedek yang saat ini sedang Allah uji dengan sakitnya. Semoga doa yang sama untuk segera Allah angkat penyakitnya, diberikan kekuatan lahir batin, diberikan kesehatan yang lebih sehat dari yang sebelum sakit. Amin, amin, amin. Bagi subscriber Pak Padepokan Bedek yang saat ini sedang mempunyai masalah, apapun itu masalahnya, baik masalah berkenaan dengan diri subscriber Pak Padepokan Bedek sendiri, masalah dalam hal pekerjaan, dalam hal rezeki, atau apapun itu masalahnya, semoga segera Allah berikan jalan keluar, tentunya jalan keluar yang terbaik untuk subscriber Pak Padepokan Bedek. Amin, amin ya rabbal alamin. Yang saat ini sedang mempunyai hajat, semoga segera Allah kabulkan hajat tersebut. Apapun hajatnya yang tidak melanggar secara syariat, hajat itu yang dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya yang terbaik untuk subscriber Pak Padepokan Bedek. Amin, amin ya rabbal alamin. Bagi subscriber Pak Padepokan Bedek yang saat ini masih sendiri, belum mempunyai pasangan, atau sudah pernah mempunyai pasangan tetapi sekarang sendiri lagi, semoga segera Allah datangkan pasangan yang soleh dan soleha, pasangan yang nanti langgeng sampai maut memisahkan, pasangan nanti yang bisa membersamai subscriber Pak Padepokan Bedek dalam ibadah sepanjang hidupnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Bagi subscriber Pak Padepokan Bedek yang sudah mempunyai pasangan tetapi belum mempunyai momongan, semoga segera Allah hadirkan di tengah-tengah sekeluarga subscriber Pak Padepokan Bedek momongan atau anak yang sehat,
lahir dan batin yang kuat, yang nantinya menjadi anak yang soleh dan soleha. Amin amin ya rabbal alamin. Bagi sahabat berpadepokan bedek yang sudah mempunyai momongan, dan semoga anaknya menjadi anak yang soleh dan soleha, anak yang taat kepada Allah, taat kepada agama Allah, taat kepada orang tua, dan nantinya dapat mengangkat derajat kedua orang tua baik di dunia maupun di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Keluarga sahabat berpadepokan bedek senantiasa sakinah mawadah warohmah, penuh cinta, penuh kasih sayang, penuh keberkahan, penuh rezeki yang melimpah dan halal, dijauhkan dari bala, dijauhkan dari penyakit, dijauhkan dari musibah, dijaga oleh Allah sampai yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Kali ini saya masih ditemenin oleh dengan Mas Aji, ya kan? Sekarang ini puasa kan sudah menginjak waktu-waktu terakhir ya Mas, artinya minggu-minggu terakhir. Nah biasanya banyak diriwayatkan bahwa minggu-minggu terakhir itu nanti akan datangnya suatu malam, ya kan, yang disebut malam Lailatul Qadar atau malam 1000 bulan, yang ketika seseorang mendapatkan malam tersebut berarti artinya orang tersebut beribadah selama 1000 bulan. Nah ini suatu luar biasa ketika seseorang mendapat malam tersebut. Nah ini kita akan mencoba untuk cari tahu bersama. Sebenarnya malam Lailatul Qadar itu kalau secara gaib itu seperti apa? Kan selama ini kan kita kan hanya melihat apa itu malam-malam seperti malam-malam biasa ya Mas ya. Tidak ada apapun tanda-tanda yang menunjukkan bahwa itu adalah malam Lailatul Qadar. Tetapi kalau secara gaib kan mungkin dan tentunya ini kan ada hal-hal yang kita sebagai manusia ini tidak bisa melihatnya. Nah, nanti kita akan coba cari tahu bersama sebenarnya apa malam Lailatul Qadar itu, bagaimana ketika datangnya malam Lailatul Qadar itu bangsa gaib atau yang tidak bisa kita lihat sebagai manusia itu apa yang terjadi dan apa yang perlu kita lakukan ya kan tentunya dalam meraih malam Lailatul Qadar. Untuk itu tanpa perlu berlama-lama lagi, sudah siap Mas Haji? Insya Allah. Saksikan video selengkapnya. Assalamualaikum, malaikat di dalam gelang hitam dengan jin sang yang nur cahaya, bantu saya untuk melindungi ruangan ini dari apapun makhluk yang akan berusaha untuk mengganggu proses mediumisasi ini, tidak bisa menembus, tidak bisa mengganggu. Apabila berusaha untuk menembus dan mengganggu, otomatis langsung terpental dan hancur dengan jin sang yang nur cahaya, kun fayakun. Assalamualaikum, malaikat di dalam gelang hitam dengan jin sang yang nur cahaya warna, bantu saya untuk mengunci apapun makhluk gaib yang ada dalam tubuhnya Mas Haji, tidak bisa bangkit dan tidak bisa merusi proses mediumisasi ini. Apabila bangkit dan merusi proses mediumisasi ini, otomatis langsung terpental dan hancur dengan jin sang yang nur cahaya warna, kun fayakun. Assalamualaikum, malaikat di dalam gelang hitam dengan jin sang yang nur cahaya warna, bantu saya menarik makhluk gaib muslim yang mengetahui tentang adanya malam Lailatul Qadar, ketarik ke tangan saya. Dengan jin sang yang warna, apabila ada penyusup yang menyertainya, otomatis penyusupnya terpental dan hancur dengan jin sang warna, kun fayakun. Assalamualaikum, malaikat dalam gelang hitam dengan jin sang yang warna, bantu saya untuk membersihkan penyusup yang bukan yang saya maksud, untuk yang mengetahui tentang adanya malam Lailatul Qadar, semua penyusupnya ditendang malaikat dan dihancurkan dengan jin warna, kun fayakun, bersih tanpa sebab. Dengan jin sang yang warna, pita suara makhluk gaib ada dalam tubuhnya Mas Haji sinkron dengan tubuhnya Mas Haji. Dengan jin sang yang nur cahaya warna, semua pengetahuan makhluk gaib ada dalam tubuhnya Mas Haji terbuka dan sinkron dengan tubuhnya Mas Haji dengan jin sang yang nur cahaya warna, kun fayakun.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dengan siapa ini saya berbicara? Panggil saja Abdul Manaf. Mbah Abdul Manaf. Manaf. Mbah Abdul Manaf ini apa itu tadi sudah mengucapkan salam ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Berarti akhir artinya sudah muslim, betul? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, kalau boleh tahu untuk mengecek kebenaran bahwa telah muslim, mohon untuk terlebih dahulu syahadatnya, Pak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Apa itu yang sudah memuslimkan siapa, Mbah? Kalau boleh tahu, Mbah. Alhamdulillah, beliau Sang Hyang Nur Cahyani Nirwana yang telah menyempurnakan keislaman kami. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mbah Abdul Manaf ya? Iya. Mbah Abdul Manaf ini dari mana kalau boleh tahu? Saya asli dari Nusantara. Akan tetapi ditugaskan ada di tengah-tengah antara Jawa bagian tengah dan bagian barat. Oh, pertengahan Jawa Tengah dan Jawa Barat. Iya, benar. Nah, ini dulunya apa itu namanya bertugas apa? Atau sekarang bertugas apa ini? Alhamdulillah, saya beserta teman-teman kami bertugas menjaga maupun membisik-bisiki manusia supaya dalam kehidupannya lurus dan ikut dengan beliau Sang Hyang Nur Cahyani Nirwana. Berarti bertugas membisik-bisiki. Ya, benar ya, Pak? Iya. Nah, apa itu namanya? Untuk itu sebentar dengan izin Sang Hyang Nur Cahyani Nirwana, hidangan yang sesuai dengan makhluk gaib yang ada dalam tubuhnya Mas Haji tersasi di depan makhluk gaib ini dengan kun fayakun. Monggo Mbah Abdul Manaf untuk terlebih dahulu dinikmati. Terima kasih banyak. Sama-sama. Mari. Monggo, Mbah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirobbilalamin. Ada apa? Saya dipanggil ke sini. Mbah. Saya mau terlebih dahulu mengucapkan terima kasih ya Mbah Abdul Manaf sudah bersedia hadir dan datang ke Padepokan Bedeng, Dan saya mohon maaf apabila mengganggu waktunya Mbah Abdul Manaf, ya Mbah. Tidak apa-apa. Alhamdulillah. Nah, tentunya tadi kan kita ingin mencari tahu, Mbah. Saya ingin mencari tahu tentang adanya malam Lailatul Qadar itu, Mbah. Nah, tentunya kan Mbah Abdul Manaf adalah bangsa gaib yang tentunya sudah mengetahui, artinya sudah mengalami ya, Mbah ya. Karena kan bisa melihat kejadian-kejadian gaib ketika malam Lailatul Qadar itu datang. Benar ya, Mbah ya? Iya, benar, sedikit yang saya ketahui. Alhamdulillah. Nah, bisa diceritakan, Mbah, sebenarnya sejarah pertama kali malam Lailatul Qadar itu seperti apa, Mbah? Sejarah malam Lailatul Qadar itu berawal dari beliau baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sedang berkumpul dengan para sahabat. Pada saat itu beliau baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diberitahu atau ditunjukkan bahwasanya gambaran dari hari akhir atau pada saat hisab atau dikumpulkannya para ruh-ruh manusia di padang mahsyar. Pada saat itu baginda Rasulullah bercerita kepada
para sahabat bahwasanya di padang mahsyar itu dikumpulkanlah semua umat-umat manusia berdasarkan dari nabinya atau pengikut dari masing-masing nabi. Dan disitulah ada salah satu nabi yang dimana pada saat memasuki pintu dari surga, nabi itu tidak mempunyai pengikut atau berjalan sendiri. Maka dari itu beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersenyum-senyum sendiri. Di saat itu atau diceritakan pada waktu masih hidup Nabi yang tidak punya pengikut itu, yang bernama Nabi Sam'un atau Samson. Beliau hidup di negeri Bani Israel atau yang sekarang ada di Palestina. Pada saat beliau itu hidup dalam kehidupannya, beliau diberikan mukjizat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu mempunyai kekuatan yang sangat dahsyat, kekuatan yang dimana bisa melembekkan besi maupun bisa memutuskan rantai maupun bisa merubuhkan kerajaan. Di saat itu perjuangan Nabi itu sangatlah berat karena berjuang sendiri, akan tetapi ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, beliau Nabi Sam'un bisa melewati perjuangan itu dan memenangkan semua pertempuran yang membasmi kebatilan maupun membasmi manusia yang menentang ketuhanan atau menentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Singkat cerita, pada saat Nabi Sam'un itu ingin dihancurkan atau dikalahkan oleh raja dari Bani Israel itu dengan cara licik, maka raja itu memanfaatkan dari istri Nabi Sam'un itu untuk melemahkan dari kekuatan dari Nabi Sam'un itu, yaitu kelemahannya hanya ada di rambutnya. Nabi Sam'un itu walaupun diikat dengan apapun, semuanya akan bisa dihancurkan. Akan tetapi kelemahannya itu hanya dari rambutnya. Maka rambutnya itu dipotong oleh istrinya itu dan diikatkan ke tubuhnya atau ke tangannya. Akhirnya disitulah Nabi Sam'un itu ditangkap oleh raja Bani Israel itu dan disiksa di kerajaan itu. Singkat cerita, bahwasannya Nabi Sam'un itu adalah sosok Nabi yang dimana doanya itu langsung diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disitulah Allah menugaskan malaikat Jibril mendatanginya dan membantunya. Akhirnya Nabi Sam'un itu selamat dari atau bisa keluar dari penjara itu dan menghancurkan kerajaan itu sehingga seluruh penghuni kerajaan itu dan istrinya sendiri itu terkubur dalam kerajaan itu atau bangunan kerajaan itu. Disitulah awal dari perjuangan
dari Nabi Sam'un, dan dikarenakan sudah dibantu atau diijabah doanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dari itu Nabi Sam'un bersumpah untuk menumpas kebatilan maupun yang menentang Allah. Beliau bersumpah melakukan pembasmian itu selama 1000 bulan, tidak henti-hentinya. Di saat malam beliau zikir dan siangnya berjuang maupun bertempur selama 1000 bulan. Maka dari itu, singkat cerita, para sahabat Nabi sangat kagum dengan perjuangan oleh Nabi Sam'un itu. Maka dari itu, mereka atau beliau-beliau para sahabat Nabi itu sebenarnya iri dengan perjuangannya atau ibadahnya kepada Allah yang sangat berat perjuangannya itu dan pahalanya yang sangat tinggi. Maka dari itu Rasulullah mendapatkan wahyu, yaitu surat Al-Qadar, yang dimana surat Al-Qadar itu menceritakan tentang malam Lailatul Qadar, yang dimana malam hanya 1 malam saja bisa amalannya itu, amalan ibadahnya itu bisa setara dengan perjuangan Nabi Sam'un yang berjuang selama 1000 bulan itu. Maka dari itu sampai sekarang, yang mana umat muslim melakukan puasa di bulan Ramadan, dan keistimewaan di bulan Ramadan itu ada salah satu malam yang mana malam itu setara dengan 1000 bulan. Berarti malam Lailatul Qadar itu ya Mbah ya? Iya. Malam 1000 bulan. Nah, tadi sudah sejarahnya ya Mbah, artinya tadi bahwa itu dimulai dari Nabi Sam'un ya, terkait dengan hal itu. Nah, kalau dari sisi ini Mbah, malam Lailatul Qadar itu kalau dari sisi gaibnya, ya kan Mbah? Ya, tentunya kan Mbah sering melihat kan, karena sudah hidup lama ya. Alhamdulillah. Nah, itu bisa diceritakan Mbah, suasana ketika malam Lailatul Qadar itu kalau dari sisi gaibnya itu seperti apa? Malam Lailatul Qadar itu malam yang penuh barokah, penuh dengan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di malam itu, malam yang sangat tenang, yang dimana pada saat malam Lailatul Qadar itu Allah turunkan malaikat di malam itu untuk turun ke bumi, membagi tugas atau bertukar tugas dengan malaikat yang ada di bumi. Dan pada saat turun ke bumi, maka para malaikat itu turun menemui beliau, sosok pemimpin akhir zaman dulu, sebelum bertugas untuk menyebar ke seluruh penjuru dunia ini. Malaikat dari atas. Benar. Dari langit. Dari langit. Turun ke bumi untuk bagi tugas atau bergantian tugas dengan malaikat yang ada di bumi. Oh, jadi ketika malam Lailatul Qadar itu malaikat yang ada di langit turun ke bumi, kemudian tugasnya digantikan malaikat bumi naik ke langit gitu, Mbak. Berbagi tugas. Nah, malaikat dari langit turun ke bumi menemui sosok pemimpin akhir zaman itu tadi. Benar. Imam Al-Mahdi ya? Benar. Oh. Karena petugas Allah yang sekarang ada di bumi, yang masih hidup itu adalah beliau nanti, sosok pemimpin akhir zaman itu. Nggih. Nah, berarti
itu malaikat saja atau ada yang lainnya, Mbak? Ketika malam Lailatul Qadar itu berkumpul di tempatnya pemimpin akhir zaman itu malaikat saja atau apa? Banyak yang berkumpul, para aulia-aulia. Kasih Allah berkumpul di situ sebelum melakukan tugasnya masing-masing ke seluruh penjuru dunia. Tugasnya kalau boleh tahu apa itu, Mbak, tugasnya? Tugas-tugasnya di malam Lailatul Qadar itu, semua malaikat dan para aulia itu menyebar ke seluruh penjuru dunia ini untuk mengambil atau mencatat amalan ibadah manusia yang melakukan atau mengamalkan Lailatul Qadar, yaitu yang berzikir dan sholat mengagungkan malam Lailatul Qadar itu, yaitu malam yang dimana malam 10 akhir dari puasa di bulan Ramadan ini. Oh, jadi malam Lailatul Qadar itu dari pengalaman Mbah yang telah melihat itu adalah 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Benar. Oh, nah 10 malam terakhir di bulan Ramadan itu kan ada ganjil, genap ya Mbak ya. Iya. Ada malam ganjil, malam 21, ada malam genap, malam 22. Nah sebenarnya itu kan banyak yang mengatakan bahwa oh itu terjadi di malam ganjil ya Mbak ya. Iya. Nah tapi memang seperti itu atau bagaimana Mbak? Kalau menurut pengalaman dari dulu itu malam ganjil, akan tetapi ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bisa ganjil bisa genap, akan tetapi itu sudah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu manusia seharusnya dari 10 malam itu harus diagungkan semuanya. Karena tidak tahu malam yang mana itu Lailatul Qadar. Iya. Nah, kalau dari berarti bisa jadi malam itu bisa malam genap ya Mbah ya. Semuanya mungkin terjadi ya karena semuanya adalah kehendak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ya Mbah. Benar sekali. Nah, kalau dari bangsa gaib melihatnya, ketika tanda-tanda tadi seperti pergantian tugas malaikat bumi, malaikat langit dan malaikat bumi ya Mbak. Iya. Nah itu kalau secara alam Mbak, tanda-tanda alam itu bisa nggak itu Mbak tanda-tanda itu dirasakan oleh manusia gitu loh? Sangat bisa. Bagaimana itu Di tanda-tandanya? saat itu? malam yang sangat tenang, malam yang sangat bahagia, dan saat fajar mulai matahari muncul. Matahari tidak terasa panas maupun tidak terlalu terik sampai matahari itu tinggi. Di situ angin juga sangatlah tenang. Itu yang bisa dirasakan oleh manusia. Itu kan paginya. Ya. Nah malamnya? Malamnya sangatlah tenang. Udara juga sejuk. Oh gitu. Nah itu kan kalau kondisi cuaca lagi baik ya Mbak ya. Iya. Nah kan sekarang kan cuacanya kan sedikit-sedikit hujan. Dan hujannya kan juga deras sekali ya kan. Iya. Nah gitu, kalau gitu kan berarti kan tanda-tandanya kan harus butuh kepekaan yang dalam kan Mbak. Benar. Oh, gimana itu menyiasati itu? Apakah seperti apa itu Mbak? Nanti manusia akan merasakan. Jikalau manusia itu benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka merasakan bahwa malam itu berbeda dengan malam-malam yang lainnya. Akan terasa berbeda. Akan terasa berbeda ya? Iya. Walaupun itu dalam kondisi cuaca yang hujan, angin, badai, tidak menentu, kemudian langit gelap karena tertutup awan, itu akan merasakan ya Mbak ya suasananya. Akan merasakan. Oh iya. Nah tentunya pada saat malam Lailatul Qadar itu kan di langit dan di bumi itu ramai sekali ya Mbak ya. Iya. Nah itu dari gaib. Gaib ya?
Iya. Oh, nggih. Nah, itu kan pergantian malaikat tentunya kan bertugas untuk mencatat tadi yang disampaikan amalan manusia yang menghidupkan malam itu. Nah, Benar. bangsa jin-jin fasik ini, Mbak, termasuk anak buah dari Dajjal ini yang ngapain ini pada saat itu, Mbak? Anak buah Dajjal. Nah, jin iblis itu loh anak-anak ya kan? Semuanya juga bertugas masing-masing, yaitu mengganggu maupun menghalang-halangi manusia. Maka dari itu bisa dirasakan oleh manusia bahwasannya hari 10 akhir bulan Ramadan itu sangatlah berat. Oh iya, iya. Hanya manusia yang punya iman yang sangat kuatlah yang mampu atau yang kuat untuk melaksanakan ibadah pada saat malam Lailatul Qadar. Itu bisa dilihat bahwasannya yang melakukan ibadah di akhir-akhir bulan Ramadan banyak sekali manusia yang tidak melakukan ibadah. Hanya manusia-manusia tertentu saja. Bisa dilihat di tempat ibadah masing-masing. Iya, iya. Berarti itu sebenarnya kode ya, Mbah ya, itu gangguan kode bahwa malam Lailatul Qadar itu juga ketika mendapatkannya juga tidak mudah ya, Mbak ya. Tidak mudah itu melakukan atau ada ujian-ujian dari keimanan manusia itu, keteguhan hati manusia yang keimanannya benar-benar iman kepada Allah atau tidak. Itu terlihat dari beribadahnya. Iya, iya, iya. Nah, tadi kan malaikat akan mencatat ketika malam itu akan bertugas mencatat orang yang menghidupkan malam itu ya, Mbak ya. Iya. Ini yang dimaksud menghidupkan malam itu seperti apa itu? Manusia atau umat muslim yang menghidupkan di malam Lailatul Qadar itu adalah manusia yang benar-benar berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berzikir bukan hanya di lisannya saja, akan tetapi di hatinya juga berzikir. Berzikir dengan secara syariat dan hakikat, berjalan berbarengan. Itu yang dilakukan. Akan tetapi amalan-amalanlah sangatlah banyak. Seperti bersedekah kepada anak-anak yatim. Itu juga mempunyai sangat tinggi nilainya. Justru malah itulah peluang sangat banyak untuk mendapatkan Lailatul Qadar itu. Karena ketika bersedekah itu sama dengan bersedekah 1000 bulan ya, Mbah ya. Iya. Atau 83 tahun tadi ya. Iya. Ya. Nah, apa itu namanya? Tahun ini kan begitu berat sekali ini, Mbah ya kan, ujian yang dihadapi umat Islam khususnya di Indonesia ini ya, Mbah ya. Tentang perubahan cuaca dan juga tentang adanya banyak bencana di mana-mana ini ya kan. Nah, tentunya apa itu namanya dari Mbah memandangnya seperti apa ini? Karena kan ini 10 hari terakhir ini kan begitu riskan sekali ya, Mbah ya, nantinya ya. Itu. Nah, gimana itu, Mbah, pandangannya, Mbah, terhadap kondisi sekarang ini? Banyak manusia yang nanti akan bermalas-malasan untuk melakukan ibadah atau mengagungkan di saat malam Lailatul Qadar, dikarenakan dengan adanya cuaca yang sekarang ini banyak sekali penghujan dan musim dingin, maka banyak manusia yang bermalas-malasan dan ogah-ogahan. Terus itu harusnya gimana, Mbah, nanti? Wah, ini berarti kan harus dikejar lagi ini ya, Mbah ya? Gitu loh. Jikalau manusia itu kekuatan keimanannya besar, maka tidak akan mundur, malah justru semangat dengan adanya malam Lailatul Qadar itu, yang dimana malam Lailatul Qadar itu sangatlah besar sekali amalan ibadahnya, hitungannya, maka akan lebih semangat
untuk beribadah umat yang beriman. Nggih. Nah, terus kemudian tadi kan suasana tanda-tandanya kan suasana malamnya berbeda ya, Mbah ya. Ya, Apakah ada tanda-tanda lain, Mbah, yang nantinya juga bisa dirasakan oleh manusia ini, Mbah? tanda-tandanya itu hanya ketenangan. Oh. Ketenangan yang ada di malam itu. Jadi nanti manusia itu kalau yang beriman ya, Mbah ya, artinya yang benar-benar dalam hatinya itu bisa merasakan tanda-tanda itu, timbul satu ketenangan gitu ya, Mbah ya. Ya, Oh, berarti di situ dia sudah bisa apa itu namanya, meyakini bahwa itu adalah malam Lailatul Qadar itu ya, Mbah ya. ya. Nah, kalau Mbah dan teman-teman sebangsa Mbah kan tugas nanti apa ini kalau ketika malam Lailatul Qadar ini? Kami ikut menyemangati jamaah beliau. Ya. Jadi ketika itu sudah tahu, sudah ada, Mbah bertugas, ya kan? Ya. Oh, ya. Nah, malam Lailatul Qadar itu apakah juga ditunggu oleh bangsa-bangsa gaib seperti Mbah atau cuma hanya manusia aja, Mbah? Pasti Gimana ditunggu itu? oleh bangsa jin juga. Karena bangsa jin juga seperti manusia beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak jin-jin muslim yang melakukan zikir di tempat-tempat ibadah, karena di alam jin juga ada tempat ibadah. Oh, jadi nantinya semuanya rame ya, Mbak, pada saat Ya. itu ya. Itu ya. Nah, apa yang mau disampaikan lagi nih, Mbak, kepada kita semua ini agar nantinya kita bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar selain tadi yang sudah Mbak sampaikan, diingatkan kembali apa yang perlu kita persiapan mumpung ini kan masih belum 10 hari terakhir kan, Mbak, ya toh? Iya. Nah, ini kira-kira apa, Mbak, yang sekarang ini harus dipersiapkan ini? Bersungguh-sungguh dalam melaksanakan ibadah di bulan Ramadan ini, terlebih pada saat malam Lailatul Qadar, dikarenakan malam Lailatul Qadar itu sangatlah banyak faedahnya, banyak manfaatnya, di mana jikalau manusia itu kedua orang tuanya sudah meninggal duluan dan disiksa di alam kubur maupun di neraka, maka doa-doa pada saat malam Lailatul Qadar itu bisa menyelamatkan kedua orang tuanya yang sedang disiksa. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala banyak mengampuni umat manusia yang banyak disiksa dan anak turunnya melakukan ibadah, dan pada saat di malam Lailatul Qadar itu, maka dari itu doa-doa di malam Lailatul Qadar itu sangatlah ijabah. Maka bersungguh-sungguhlah untuk beribadah pada saat malam Lailatul Qadar. Nah, berdoa aja apa ada yang lainnya, Mbak? Gimana ini? Kalau berdoa saja apa sudah cukup? Apa sudah sampai doanya atau bagaimana, Mbak? Berdoa dengan ikhlas dan bersedekah kepada anak-anak yatim. Jadi maksudnya ini adalah bersedekah, kemudian sedekahnya di apa itu kirim atau di hadiahkan untuk kepada orang tua atau orang tua yang sudah meninggal. Orang yang disayangi yang sudah meninggal ya, Mbah ya. Iya. Ini sangat bermanfaat, Mbah ya. Sangat bermanfaat. Bisa Iya. menyelamatkan. Amin. Semoga nanti kita dimampukan semua ya, Mbah ya. Amin. Amin. Ada lagi yang mau disampaikan, Mbah?
Sudah cukup. Sudah itu saja. cukup. Terima kasih Mbah sudah hadir ke Padepokan Bedek, sudah banyak menceritakan tentang tadi sejarah malam Lailatul Qadar, kemudian suasana gaibnya ketika terjadi malam Lailatul Qadar dan apa saja yang harus dilakukan. Semoga nanti semua kita bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar ya Mbah ya. Amin. Amin Ya Rabbal Alamin. Saya mohon maaf apabila selama kita tadi berbincang ada salah kata, sikap perilaku yang kurang berkenan ya Mbah ya. Kami mohon maaf ya, saya mohon maaf ya Mbah ya. Saya juga mohon maaf. Hanya sebatas itu yang bisa saya utarakan. Sami-sami Mbah. Nah ini Mbah bisa kembali ke tempatnya dan saya mohon untuk bisa membawa efek-efek yang ada dalam tubuhnya Mas Haji ya. Saya mohon diri pamit. Monggo silahkan Mbah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang makhluk gaib dalam tubuhnya Mas Haji bersa semua efeknya keluar dan kembali ke tempatnya dengan kun fayakun. Ya alhamdulillahirabbil alamin, sahabat Padepokan Bedek yang masih menonton dan menyaksikan tayangan ini, tadi kita sudah sama-sama mendengar apa yang terjadi, yang ada dalam malam Lailatul Qadar, sejarah malam Lailatul Qadar, kemudian secara gaibnya apa yang terjadi dan bagaimana kita nanti bisa mendapatkan. Semoga kita semua nantinya dimampukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dalam mendapatkan malam Lailatul Qadar. Amin amin ya rabbal alamin. Satu pesan penting untuk kita semua bahwa kebenaran mutlak milik Allah, kesalahan dan kekhilafan milik kita sebagai hambanya. Jadilah penonton yang bijak yang menonton video dari awal sampai akhir sehingga tidak gagal paham serta ada manfaat dan hikmah yang dapat dipetik. Saya dan Mas Haji mohon maaf apabila selama video ini berlangsung ada salah kata, sikap perilaku yang kurang berkenan di hati sahabat Padepokan Bedek. Jangan lupa untuk komen, like, subscribe, dan nyalakan loncengnya untuk mengetahui video-video terbaru Padepokan Bedek. Saya dan Mas Haji pamit undur diri. Sampai jumpa pada video-video selanjutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.